सुनो सत्तू जी दूल्हे राजा के साथ बोलो ने पप्पा। परफॉर्मेंस के बाद बूटी की तारीफ कर और दिल की बात बोल दे। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Imha Marsi dari Ambon, Robert Saputra dari Binjai, Hani Fikri dari Bandung, Budi dari Malaysia, Mindset Sukses dari Tuban, Muhammad Agus dari Madura, Dewi Aminah dari Lampung Utara, Yudeka Channel dari Bandar Lampung, DJ Archen dari Alor. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Setiap Rem Kikata. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Sebuah keluarga sederhana di kota India, Narayan dan Diwali, memiliki satu anak laki-laki yang bernama Satu dan anak perempuan yang bernama Sejal, di mana merupakan guru yoga dan Sejal adalah instruktur senam di wilayahnya. Namun mereka melakukan semuanya di rumah. Satu-satunya yang tidak bekerja di rumah itu adalah Satu. Sesuai kesepakatan yang tidak memiliki pekerjaan, dialah yang akan melakukan pekerjaan rumah kecuali memasak, tetap dilakukan oleh ibunya. Rutinitas yang sama sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh Satu, mulai dari mencuci piring setelah bangun tidur, menyapu halaman, mengambil susu dari pengantar susu yang selalu menyindirnya setiap pagi. Satu bertemu dengan ibunya yang mengomentari hasil kerja mencuci piring yang menurut ibunya kurang bersih. Satu mengatakan, jika ingin bersih, beli yang baru. Lalu ibunya meninggalkan Satu di dapur. Satu melakukan protes ketika ia mengetahui jika ibunya yang akan menikahkan Sejal lebih dahulu jika sudah ada yang melamarnya. Satu juga ingin menikah, tetapi ibunya mengatakan siapa yang mau menerima Satu jika kerjaannya hanya duduk di rumah. Laki-laki harus menafkahi istrinya. Ibunya mengaitkan tidak beresnya pekerjaan Satu dengan keinginan untuk menikah. Hal ini menjadi bahan tertawaan adiknya karena kakaknya itu tidak laku-laku. Jangankan pacar, akun medsosnya pun tidak ada yang mengikutinya. Diwali yang pusing dengan kedua anaknya segera melerai mereka, lalu meminta Satu melanjutkan mencuci piringnya. Satu dan ayahnya pergi untuk membeli beberapa makanan ringan. Saat menunggu pesanan yang diantarkan, Narayan bertanya kepada pemiliknya. Pelayan Haris Ken mengatakan jika bosnya sedang sakit karena ia memiliki seorang anak gadis yang berusia 20 tahun namun belum menikah juga. Akhirnya mereka bergosip. Hingga pesanan datang, Narayan menemui Satu di tempat penjual vinil dan mereka pulang ke rumah. Saat di tengah jalan, Narayan mengatakan jika ia memiliki kabar bagus untuk Satu, namun kasihan pada pemilik toko kue langganannya. Memiliki anak yang cantik namun belum menikah juga hingga saat ini. Kata putus dengan pengemudi BMW itu. Kata tidak jadi menikah dengan Tapan. Dia masih melajang sampai sekarang. Kamu masih memiliki kesempatan, dekati dia. Kabarnya kata sakit. Jenguklah dia di rumahnya. Narayan memberi saran. Narayan terkenal sebagai raja gosip di Pralanagar. Malam harinya, Narayan dan Satu datang ke tempat pertunjukan. Satu masuk lebih dahulu namun tidak menemukan Kata. Sedangkan Narayan bertemu dengan keluarganya Kata yang sedang berdiri dekat pintu masuk. Satu kembali keluar dan langsung diperkenalkan pada keluarga Kata. Ayah Kata bernama Haris Ken, Lasna nama ibunya, dan adik bungsunya bernama Kajol. Narayan menyuruh Satu untuk menemui Kata yang sedang tidak sehat sebagai langkah awal pendekatan dan melihat bagaimana keadaannya. Saat tiba di depan gerbang rumah Kata yang megah, bak istana, seorang satpam membuka pintu dan Satu memberitahukan jika dia ingin bertemu Kata dan Satu mengaku sebagai temannya. Namun tetap tidak diizinkan masuk karena satpam tersebut tidak pernah melihat Satu datang untuk bertemu Kata. Melewati gerbang utama, Satu kemudian menelusuri jalan sepanjang pagar rumah milik Kata hingga akhirnya dia berhenti dan memutuskan untuk menaiki pagar untuk dapat masuk. Satu melihat Kata berdiri di balkon. Satu berusaha memberitahu Kata jika Satu ada di sana, namun Kata sama sekali tidak melihat atau bahkan mendengarnya. Yang Satu lihat tatapan mata Kata yang kosong.
Satu memikirkan bagaimana cara untuk naik ke balkon dan bertemu dengan Kata. Melihat sekelilingnya, akhirnya Satu menemukan tangga, berhasil naik dan beberapa kali memanggil nama Kata, namun tetap saja Kata tidak merespon. Hanya diam dengan tatapan kosong. Semakin khawatir ketika Satu melihat wajah Kata yang memucat dan hampir saja akan jatuh jika tidak ditahan Satu. Satu belum menyadari apa yang terjadi hingga saat Satu melihat darah yang menetes dari tangan Kata. Ternyata Kata memotong nadinya dengan silet. Terkejut dengan apa yang dilihat dan juga Kata yang mulai kehilangan kesadaran, Satu membawa Kata menggunakan ambulan ke sebuah rumah sakit. Untuk menghilangkan rasa khawatirnya, Satu mondar-mandir menunggu di depan pintu UGD saat perawat keluar dan mengatakan jika dokter yang menangani pasien ingin berbicara. Dokter mengatakan jika pasien sudah tidak apa-apa, hanya butuh istirahat dengan baik untuk pemulihan. Satu yang lega mendengar jika Kata sudah tidak apa-apa, berterima kasih kepada dokter dan kelepasan mencium ubun-ubun sang dokter yang ternyata rasanya asin. Satu masuk menemui Kata, namun yang dilakukan Kata adalah memarahi Satu dengan mengatakan, "Kenapa kamu menyelamatkan saya? Jangan suka ikut campur urusan orang lain. Kita tidak saling kenal." Satu mendengar itu mencoba mengingatkan kembali jika mereka pernah bertemu di sebuah pertunjukan di Garba. Lagi-lagi Kata berbicara dengan suara keras kenapa harus menyelamatkannya. Dia memang berniat bunuh diri. Kata tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Ibu dan adik Kata datang, mereka begitu khawatir ketika mendengar berita jika Kata mencoba bunuh diri dan sekarang sudah berada di rumah sakit. Saat keluarga Kata datang, Satu akan pergi meninggalkan rumah sakit ketika ditahan oleh ayahnya Kata yang ingin mengucapkan terima kasih. Ternyata di saat yang bersamaan dokter yang merawat Kata datang dan mengatakan jika ini adalah kasus bunuh diri dan kami akan melaporkannya pada polisi. Mendengar yang dikatakan dokter tersebut, Satu mengatakan jika dokter tidak bisa melaporkan kejadian ini kepada polisi karena ini adalah kasus bunuh diri murni. Ini bisa dilaporkan jika ternyata terbukti terindikasi ada unsur paksaan dalam peristiwa bunuh diri ini. Bahkan Satu dengan mudah menyebutkan mengenai pasal yang akan dikenakan dalam kasus ini. Ayah Kata yang takjub dengan jawaban Satu bertanya apakah dia seorang pengacara. Tertawa. Satu menjawab jika dia dalam tahap belajar namun selalu gagal dalam ujian akhir. Mencoba ketiga kalinya namun tetap saja gagal. Satu yang penasaran akhirnya bertanya pada ayah Kata mengenai alasan Kata bunuh diri. Karena putus cinta. Karir bernyanyi pun kandas. Adiknya akan segera menikah. Semuanya sudah dipersiapkan, hanya tinggal menunggu hari saja. Kecewa dengan apa yang dilakukan Kata, ayah Kata mengatakan seandainya Kata bisa menyayat nadinya dengan benar, ayahnya akan lebih senang menanggung sedih beberapa minggu daripada menanggung sedih sepanjang hidupnya. Kata-kata ayahnya itu sebenarnya adalah sebuah motivasi agar Kata bisa bangkit dari keterpurukannya. Namun Kata dan ibunya menangkap dengan maksud lain. Berada di luar kamar inap Kata, ayah dan ibunya bertengkar dan ibunya mengatakan kenapa tidak mencarikan laki-laki yang mau menikahi Kata. Sudah dilakukan, ayah Kata sudah mendatangi 6 keluarga namun hingga kini masih belum mendapatkan jawaban. Mereka semua tahu mengenai putusnya Kata dengan Tapan dan juga masalah perselingkuhan Tapan. Kata meminta tolong kepada adiknya untuk mencarikan nomor telepon satu orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Kata akan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya dan membuat Kata selamat dari rasa bersalah seumur hidupnya. Karena akan membuat ayahnya berduka sepanjang sisa hidupnya. Satu yang sedang minum dengan ayahnya dan sedikit melakukan sesi curhat mengenai masalah cintanya dan mendapatkan pesan dari Kata. Kata akhirnya mengirimkan pesan pada Satu dan mengucapkan terima kasih. Bertanya pada ayahnya apa yang harus ditulis untuk membalas pesan yang Kata kirimkan. Narayan membantu Satu untuk membalas pesan itu. Beberapa kali berbalas pesan, akhirnya Narayan meminta Satu untuk tidur. Satu tidur dengan rasa bahagia. Esok paginya Satu mendatangi rumah Kata. Satu bermaksud menjenguk dan memberikan semangat pada Kata mengenai keputusannya. Menurut Satu, jika Kata sudah mengatakan terima kasih maka Kata sudah memutuskan untuk hidup. Jika ingin mengakhiri hidupnya maka habisilah hidup orang yang sudah membuatmu menjadi seperti ini. Dan jika itu terjadi maka Satu dengan senang hati siap membantu. Apa yang dikatakan Satu semua terdengar oleh ayah Kata. Ayahnya Kata tersentuh dengan perkataan Satu. Pagi hari di rumah Satu, hanya Satu yang belum beranjak dari peraduannya. Ada yang mengetuk pintu rumah Satu. Saat Narayan membuka pintu, dia dikejutkan dengan tamu yang datang sepagi ini di rumahnya. Mereka melihat dalam rumah dan mendapati Satu masih tidur di jam yang seharusnya cukup sibuk untuk orang-orang yang bekerja. Narayan membangunkan Satu namun dia tidak mau bangun. Lalu Satu mengatakan jika dia bermimpi Kata datang lalu mereka pergi berlayar di tengah danau. Narayan kembali membangunkan Satu dengan
menarik tangannya dan mendudukannya. Saat Satu membuka mata, dia mengatakan bahkan sekarang dia berhalusinasi melihat ayah dan ibunya Kata ada di sini. Itu kenyataan, bukan halusinasi. Mereka nyata, kata Narayan yang kesal pada anaknya yang sulit untuk dibangunkan dan membuatnya kembali malu dengan tingkah lakunya. Narayan meminta Diwali menghidangkan sarapan pagi. Ayah dan ibu Kata datang untuk mengucapkan terima kasih dan juga memiliki maksud lain. Haris Ken kemudian mengutarakan keinginan yaitu melamar Satu untuk putrinya Kata. Seluruh keluarga Satu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Satu merasa bahagia mendengarnya, namun Satu meminta waktu untuk berbicara dengan orang tua Kata. Mereka pun naik ke lantai 21 kemudian mulai pembicaraan. Jika mereka menikah, mereka akan tinggal di sini di lantai 2. Satu bertanya kepada orang tua Kata apa yang membuat mereka mau menikahkan Kata dengannya. Dia seorang pengangguran, namun hal itu bukan masalah buat orang tua Kata karena Satu adalah penyelamat nyawa putrinya. Dan juga nanti Satu dapat bekerja di toko roti yang akan dijadikan mahar oleh orang tua Kata. Di rumah Kata, ia menentang perjodohan ini karena ia tidak ingin mengecewakan orang lain nantinya. Namun ia juga tidak ingin melihat ayahnya kecewa kembali. Beberapa hari kemudian, keluarga Satu datang ke rumah keluarga Kata. Acara segera dilakukan, beberapa ritual adat dan juga semat cincin pun sudah terlaksana. Saat ini ibu dan adik Satu baru saja datang. Beberapa ritual sebelum pernikahan pun mereka berdua laksanakan di tempat yang berbeda. Keadaan yang berbanding terbalik jika Satu dengan perasaan bahagianya sedang Kata dengan perasaan tertekan. Tertekan, tak ada senyum sama sekali di wajahnya. Hari yang dinanti pun tiba. Akhirnya mereka menikah dengan meriah dan lagi-lagi ritual pernikahan, dan setelah pernikahan mereka lakukan, kini Kata dibawa pulang ke rumah Satu. Di sana pun mereka sudah disambut dengan meriah. Ibu Satu merasa sangat bahagia dan terharu anaknya akhirnya menikah. Satu membawa Kata naik ke lantai 2 tempat mereka akan tinggal. Satu begitu bahagia, namun dia merasa jika Kata tidak tertarik dengan pernikahan ini. Saat mereka sama-sama berbaring di kasur, Satu mengatakan jika dia tidak pernah pacaran karena dia tidak punya keberanian untuk mendekati gadis lain karena keadaannya yang tidak punya pekerjaan yang hanya hidup sederhana. Namun Kata hanya diam saja, tidak merespon. Hingga malam hari Kata tidak bisa tidur karena suara Satu mendengkur. Akhirnya Satu tidur di luar. Pagi pertama Kata di rumah Satu, ibu Satu terkejut karena membuka pintu. Ternyata dia menemukan Satu tidur di depan pintu. Ibunya mengira Satu belum bisa menghilangkan kebiasaannya. Untuk mengatasi masalah gangguan tidurnya, Satu pergi ke alternatif. Mengikuti resep yang diberikan sang dokter alternatif juga tidak ada hasilnya. Berkali-kali Satu selalu tidur di luar. Hal ini membuat Satu berpikir jika sebenarnya Kata tidak menginginkan dia. Hingga suatu malam mereka kembali bertengkar dan Kata mengatakan jika dia adalah aseksual atau penyuka sesama jenis. Itulah alasan Tapan meninggalkannya. Kenangan Satu dan Kata kembali ke 1 tahun yang lalu. Satu melihat Kata yang menjadi penyanyi di sebuah festival, jatuh cinta pada pandangan pertama. Mungkin inilah yang terjadi pada Satu. Satu rela menunggu Kata selesai pertunjukan. Dia berusaha mengenal dan menjadi lebih dekat dengan Kata dan mengatakan jika dia menyukai Kata. Namun sayang, ternyata Kata sudah memiliki kekasih. Kekasihnya bernama Tapan. Kata teringat kejadian kelam 1 tahun yang lalu. Saat dia pergi dengan Tapan setelah pertunjukan festival, ternyata itu adalah awal kehancurannya. Pagi harinya, Satu kembali bekerja di toko roti milik mertuanya. Doi membuat masalah saat ada pelanggan yang datang dan membeli cookies di tokonya. Sengaja dia melakukan itu sebagai langkah awal agar mertuanya tidak menyukainya dan akhirnya akan meminta Satu untuk menceraikan istrinya. Namun Haris Ken bukanlah orang yang mudah emosi. Ia bertanya pada Satu apa yang terjadi sebenarnya. Satu menceritakan kehidupan rumah tangganya dan juga mengatakan jika Kata adalah aseksual. Satu memiliki harapan terhadap pernikahannya, namun pada kenyataannya semua tak seperti yang dia harapkan. Hari menjelaskan itu hanyalah karangan Kata saja. Hari memberi saran agar Satu bisa membuat nyaman Kata, mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang ingin mereka datangi untuk memperbaiki hubungan. Saat di dapur, Kata bertemu dengan ayah mertuanya yang akan membuat teh, mencoba untuk berbicara dengan menantunya mengenai hubungan pernikahan yang mereka jalani. Narayan mengibaratkan hubungan mereka seperti teh, jika langsung disiram air panas mereka rasanya akan tidak enak. Teh dan air harus direbus di atas api secara bersama-sama. Kata jadilah teh itu dan Satu yang akan menjadi apinya. Kalian harus bisa saling memahami dan saling mendukung. Melihat keluarga yang hangat dan saling mendukung, Kata mencoba untuk berdamai sesuai dengan apa yang dikatakan ayah mertuanya. Begitu juga dengan Satu.
Belum saatnya pulang, namun Satu sudah pulang dan melihat ayahnya sedang berbicara dengan Kata di dapur. Dia meminta ayahnya untuk pergi karena ada sesuatu yang ingin dia berikan pada Kata. Satu berbalik menyebabkan Kata dapat melihat apa yang dibawanya di belakang tubuhnya. Tersenyum untuk pertama kalinya dengan apa yang dilakukan Satu. Ternyata hari ini adalah tepat 1 bulan pernikahan mereka. Sama-sama saling mengucapkan selamat dan Kata mengatakan jika pasangan pasti akan memberikan mawar merah, dan Satu membalas perkataan Kata jika yang memberikan mawar merah adalah pasangan suami istri. Namun buat kita langkah awal sebelum menjadi pasangan suami istri lebih dahulu menjadi teman. Satu meminta agar mereka berdua saling membuka diri dan memperbaiki hubungan. Satu dan Kata pergi menghadiri pesta ulang tahun Derajat tunangan Kajol. Ternyata Derajat adalah teman sekolah Tapan. Mereka baru mengetahui jika akhirnya Satu memutuskan untuk membawa pergi Kata dari sana dan mereka pergi untuk makan malam di luar. Semakin hari hubungan mereka semakin membaik. Pekerjaan Satu juga berjalan dengan baik. Hal ini juga membuat ayah mertuanya merasa bahagia. Saat ini mereka kembali jalan-jalan di malam hari. Saat melewati kampusnya, Satu melemparkan batu ke gerbang dan itu mendapatkan teguran dari Kata. Bukan kampusnya yang salah, melainkan Satu yang kurang berusaha. Daftarkanlah lagi dirimu untuk ujian kata-kata. Satu mengatakan jika sekarang dia mengelola toko roti dan Satu melakukan itu untuk membuat bangga Kata. Namun Kata berpikiran lain. Ia ingin Satu berusaha sendiri. Kata mengatakan jika dia tidak masalah pergi dengan menggunakan skuter. Hal ini semakin membuat Satu menyukai Kata kesederhanaannya. Setelah mereka tiba di rumah, Kata mengatakan kenapa Satu tidak mencoba untuk tidur di lantai atas. Kini mereka sedang melakukan pillow talk hingga akhirnya Kata jujur jika dia bukanlah aseksual. Tentu saja ini merupakan angin segar untuk Satu. Saat mereka mencoba hal yang lebih jauh, ternyata trauma yang pernah dialami kembali muncul. Kata berteriak berulang-ulang hingga Satu dapat menyadarkan Kata dari ketakutannya. Pagi harinya saat mengantar susu sampai di rumah Satu, ada wanita yang kesulitan membawa barangnya. Ternyata wanita itu adalah Natal, saudara Diwali. Pengantar susu kemudian membantu untuk membawa barang Natal. Natal baru pulang dari luar negeri tempat anaknya tinggal. Natal tidak betah di sana. Mereka pun bergosip jika menantu keluarga ini tidur di lantai 2 tanpa Satu. Dan benar saja apa yang dikatakan pengantar susu. Kata memutuskan untuk memberitahu Satu apa yang menimpanya jika ia adalah korban pemerkosaan. Hal itu dilakukan oleh Tapan 1 tahun yang lalu saat Tapan menjemputnya sehabis pentas di festival. Satu hancur mendengar hal itu. Ia memutuskan untuk pergi menenangkan diri dan memutuskan apa yang akan dia lanjutkan setelahnya. Untuk lebih jelas, Satu pergi ke rumah mertuanya. Di sana dia mendapatkan kebenaran jika sebelumnya Kata menjadi korban pemerkosaan dan hamil. Namun yang melakukan itu adalah pacarnya sendiri, yaitu Tapan. Polisi tidak akan memproses kasus ini karena pasti mereka akan mengatakan jika itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan lantai di bawah, Kata mendatangi keluarga Satu dan memutuskan mereka semua harus mengetahui apa yang terjadi. Dia menceritakan pemerkosaan yang terjadi padanya hingga dia hamil dan menggugurkan kandungannya. Kata mengatakan akan menerima apapun keputusan keluarga ini. Keluarga Satu terkejut dan sedih mendengar apa yang menimpa menantunya. Ibunya Satu mengatakan kepada semuanya untuk tidak membicarakan ini pada siapapun. Sejal hendak pergi namun ditahan oleh ibunya. Sejal mengatakan jika dia akan memberitahu temannya jika calon suami sepupunya itu tidaklah baik. Begitu juga dengan Narayan yang akan pergi ke rumah Kata untuk menanyakan perihal ini, namun juga ditahan oleh Diwali. Diwali mengatakan tidak akan ada keluarga yang akan menceritakan aibnya sendiri. Jika itu terjadi pada kita, apakah kalian akan mengatakan pada calon laki-lakinya? Mengenai keadaan yang sebenarnya tidak ada orang tua yang sanggup menceritakan apa yang terjadi pada anaknya. Satu mendatangi kantor milik Tapan dan memukulnya habis-habisan. Amarah yang ia rasakan menyebabkan dirinya tidak dapat dihentikan, berkali-kali memukul dan menendang Tapan hingga butuh beberapa orang untuk melerainya. Tiba di rumah Satu, masuk ke kamar dan mencuci tangannya yang ada darahnya. Kata terkejut saat Satu mengatakan jika itu adalah darah Tapan. Satu mengatakan jika ayah mertua tidak mengetahui kejadian yang menimpa Kata, mana mungkin ayah mertua menikahkan Satu dengan Kata. Satu akan menjadi pahlawan buat Kata. Satu meminta Kata memberitahu ibunya, namun Kata mengatakan jika dia sudah memberitahu seluruh keluarganya dan hatinya merasa tenang. Satu dan Kata dapat tersenyum kembali. Mereka sama-sama merasa tenang setelah berbicara. Satu selalu dapat membuat Kata tersenyum. Seluruh keluarga Satu menerima Kata dengan tangan terbuka. Satu dan Kata melakukan perjalanan seperti yang ada di mimpi Satu, yaitu di sebuah danau. Mereka mendatangi tempat-tempat yang indah untuk kembali memperbaiki hubungan mereka.
Saat pagi hari, Satu melihat Kata berdiri di pinggir danau dan Kata memutuskan dia tidak akan kembali ke rumah Satu. Dia akan pulang ke rumah orang tuanya karena dia merasa tidak akan bisa menjadi istri sepenuhnya. Trauma itu masih ada dan Satu berhak untuk hidup bebas, mendapatkan yang lebih baik darinya. Akan tetapi Satu tidak akan membiarkan itu terjadi. Satu akan sabar menunggu, selalu ada kemungkinan suatu saat nanti. Saat malam Satu berbicara dengan ibunya. Ibunya memberikan motivasi untuk anaknya. Trauma yang dialami Kata sangat dalam dan kamu harus bisa menjadi pendamping yang kuat untuknya. Tetapi jadi dirimu sendiri. Kamu adalah sebuah contoh untuk orang-orang di luar sana. Satu memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di rumah Kata akan diadakan ritual selanjutnya dari pernikahan mereka. Satu duduk di samping Kata dan mengatakan jika Satu akan mengajukan masalah pemerkosaan yang menimpa Kata. Hal ini banyak mendapatkan tantangan bahkan dari keluarganya sendiri. इस केस में क्या होगा? मैंने भी वही किया ना जो मुझे करना था। आप जो बोल रहे हो ना बहुत गलत है पापा। Satu tetap bersikeras untuk membawa masalah ini ke pengadilan untuk merubah cara pikir masyarakat kita. Mengenai hal seperti ini, mereka harus melihat sebuah permasalahan dari berbagai sudut. Satu pergi menemui Kata yang berada di dalam rumah dan dia meminta maaf pada Kata karena telah memaksakan kehendaknya dalam memutuskan sesuatu yang besar dalam hidup Kata. Namun hal tak terduga Kata lakukan. Dia menandatangani berkas yang dibawa oleh Satu karena pemikiran terbuka dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Satu. Di sini Kata hidup menderita dan ada seseorang yang seharusnya menderita tetapi hidup bahagia di luar sana. Hal itu disaksikan oleh seluruh keluarga. Kata mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Acara ritual kembali dilakukan. Mereka memohon berkah dan juga kemudahan dalam segala hal. Berkas dimasukkan ke kantor polisi oleh pengacara yang ditunjuk keluarganya. Tapan segera diproses dan ditahan di kantor polisi. Pengadilan terus berjalan dan Tapan mendapatkan hukuman yang setimpal. Film ini bercerita tentang perjuangan seseorang untuk mendapatkan cinta sejatinya. Juga perjuangan seseorang yang mengalami pelecehan seksual dalam mengatasi traumanya. Dan juga dalam memperoleh keadilan untuknya. Satu dan Kata bersama-sama saling belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film ini sampai akhir. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki dan juga semakin tambah apapun saja. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.